Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Pernahkah Anda mengalami kondisi semacam ini? Ini olinya kalau kita buka ya, warnanya kayak susu. Kopi susu ya. Anda lihat ini. Nah, ini Mas Bro. Dan dia meluap. Standarnya kan harusnya di puncungnya sini toh. Kalau di puncungnya sini kalau kita masukkan, dia ada di sini. Kurang lebihnya. Nah, ini sampai di sini dan meluap. Oke Mas Bro, secara logika berarti ada yang nambahi. Kemudian kalau lihat dari ciri-cirinya ini kan berubah toh olinya. Yang menambah tadi adalah air, ya karena yang bisa merusak oli ini sampai semacam ini yaitu air, ya. Di antara dari mesin ini ya yang ada airnya yaitu cairan coolant Mas Bro ya. Dari cairan coolant ini masuk ke mesin itu intinya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa masuk ke mesin? Yang bisa masuk ada dua, yaitu dari packing cup dan dari seal butter foam. Tapi sebenarnya kalau memang seal butter foamnya itu bocor, misalkan ini lubang ya, seal butter foam ada di sini. Kemudian di sini ada seal oli. Jadi sebenarnya kalau memang ini kondisinya benar, sebenarnya itu oli itu tidak mungkin masuk ke ruang mesin karena sebelum masuk ke ruang mesin ada sekatnya, yaitu seal oli ya. Dan di sini seal butter foam. Andai kata seal butter foam lolos, maka dia tidak mungkin masuk ke sini kalau di sini kontrolnya ini bener. Jadi dia oli tadi keluar, dia akan jatuh. Tidak mungkin masuk ke sini. Ya, itu kalau lubang ini bener gitu ya. Bisa dibayar Mas Bro, nanti saya tunjukkan ya intinya begitu ya. Nah, tapi lain lagi kalau lubang ini tertutup dan seal ini bocor. Jadi sini yang kiri ini oli, yang kiri ini seal radiator bocor, kemudian yang sebelah sini seal oli bocor, kemudian sini ketutup, maka dia bisa masuk ke mesin. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kemudian yang kedua yaitu dari packing cup. Ya, di sini packing cup di sini. Jadi part cup ya. Tapi dari part cup ini biasanya jarang terjadi Mas Bro. Ya karena part cup itu kalau sudah ditempel cepat ini dengan kondisi standar semua, artinya packingnya original ya, kemudian blok cupnya ini tidak ada luka, maka dia akan menempel dengan sempurna dan tidak ada namanya kebocoran. Ya, itu yang terjadi. Oke, kita buka dulu ya. Mas Bro, lebihnya kayak gini. Ini secara logika mesinnya akan ambet ya, powernya itu hilang ya, karena kebanyakan air tadi ya, kebanyakan isi lah gitu volumenya. Masuk semua ada.
Oke Mas Bro, ini tip untuk membuka sealnya pompa radiator ini yang punyanya Vario 125 150 ya. Ini ini saya kasih tipnya ya. Jikalau Anda buka dari sini kesusahan, maka Anda buka dari sini langsung dipukul. Kalau ini langsung dipukul, masuk, dikeluarkan, itu yang nyangkut adalah penguncinya ini. Lihat penguncinya ini ya. Nah, maka penguncinya ini kita ambil supaya dia merata dengan lingkarnya ini, lingkarnya as ini tadi ya. Jadi kalau kita dikeluarkan, as ini kan bisa masuk toh, karena ukurannya laker ini adalah se-as ini tadi. Tapi pengunci ini akan nyangkut ya. Maka ini kita luruskan saja, kita lingkar gini. Ini ketinggiannya sama Mas Bro, ketinggiannya. Bedanya hanya di puncung kanan kiri ini. Ya, di puncung kanan kiri. Ibaratnya begini, ketinggiannya sama karena ada puncungnya kanan dan kiri ini tidak melingkar sehingga dia nyangkut. Maka ini kita lingkarkan saja. Mas Bro, selanjutnya kita keluarkan ya. Oh, jalan. Oke Mas Bro, yang bikin susah adalah kondisinya ini sudah hancur nih pelorannya ini ya. Yang bikin susah keluarnya itu tadi ya. Oke. Nah, sudah keluar. Seperti yang saya bilang, di sini ada seal ya, di sebelah sini juga ada seal. Nah, tengah-tengahnya ini sudah dikasih tempat keluarnya ini. Oke Mas Bro, seperti yang saya bilang, jadi di sebelah kiri sini, di sebelah sini ada seal, di sebelah sini juga ada seal. Sini sealnya oli, sini sealnya air. Jadi semuanya semuanya sudah dikasih keamanan masing-masing. Ya Mas Bro ya. Nah, tengah-tengah sini dikasih tempatnya pembuangan. Ini Anda lihat, ini buntu tempat pembuangannya. Nah, ini tempat pembuangan. Tuh, buntu. Nggak tahu bagaimana ceritanya buntunya. Ya buntu. Nah, ini ya. Kalau saya keluarkan dulu aja biar paham. Ya Mas Bro, ya. Sini ada seal untuk air ya. Di sini ada seal untuk oli. Ya, jadi semuanya sudah dikasih keamanan masing-masing. Kemudian tengah-tengahnya dia dikasih tempat atau jalan atau aliran supaya ini kalau ada kebocoran dia keluar dengan sendirinya. No. Kelihatan maksudnya begitu. Tapi kalau ini ketutup beda lagi. Maka dia akan lari menuju tempat yang bisa ditekan. Yang bisa ditekan kebetulan adalah sealnya oli ini tadi. Maka otomatis seal oli ini akan ketekan ya, dan cairan dari radiator sini akan masuk ke tempatnya mesin lewat sini. Lewat oli tadi, seal oli tadi. Ini masuk ke situ. Oke. Jadi bisa dipastikan penyebabnya adalah cukup dari sini, tidak mungkin dari packingnya. Ya. Kalau masih belum percaya, kita buka dari packingnya, karena ini kondisinya masih orisinil loh, masih kelihatan orisinilnya. Ya. Oke Mas Bro, tapi karena ini tujuannya adalah memperbaiki dan juga membersihkan ini, maka ini juga kita wajib kita bersihkan. Nah Bro ya, jadi kondisi semacam ini, yang pertama kita cari penyebab. Penyebab sudah ketemu kalau dari sini pasti, ya, maka ini kita perbaiki. Setelah ini kita perbaiki, maka ini kita tangani juga, ya, karena mesin ini sudah kemasukan air, ya, maka ini kita tap semua. Oke Mas Bro, setelah ini kita tap semua, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan dengan BBM ini ya, semuanya pokoknya bersih ya. Kemudian kita kasih oli, kita pakai jalan, nanti ditap lagi dan diganti yang baru. Ya Bro, jadi ada beberapa tahapan ya. Ditap, dibersihkan, ya sampai bersih, dikasih oli baru, kemudian nanti dipakai jalan, ya, nanti ditap lagi, dikasih oli baru lagi. Oke Mas Bro.
Siap. Cukup murah ini. Ya nggak tahu juga. Ada apa-apa. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, bisa Anda bayangkan. Ini volumenya hanya 800 ml ya. Ini kena berapa oli ini yang masuk ya? Bayangkan ini. Mesin mesti tidak ada ruang untuk udara nih Mas Bro. Oke Mas Bro, ini kita minggirkan dulu ya, biar tidak tumpah. Nah, ini Anda lihat. Kalau memang dari packing kop ini ada masalah, berarti ada ciri-ciri. Nah, tidak ada ciri-ciri yang mengarah kebocoran di sini. Ini Anda lihat Mas Bro. Tidak ada ciri-ciri yang mengarah kebocoran di sini. No, tidak ada kan? Ini juga kondisinya kering. Kondisinya kering ya, kering. Kelihatan nggak? No, kering ya. Kondisinya kering ya. Kemudian cairan yang terbesar itu masuknya lewat sini. Oke Mas Bro, bisa saya pastikan dari ciri-ciri tadi, maka penyakitnya hanya ada di seal water pump ini tadi dan seal oli ya, di mana tengah-tengah sini tempatnya pembuangan dia ketutup. Itu aja ya. Nah ini kita bersihkan semuanya, termasuk kita bersihkan, nanti kita perbaiki dan kita pasang ulang, pasti sembuh. Gunakan yang orisinilnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, secara logika jikalau oli mesin ini sudah kecampur dengan air, artinya oli tadi rusak. Kalau oli tadi rusak berarti pelumasnya sudah tidak bagus atau tidak sesuai dengan standarnya. Nah kemudian secara logika berarti benda-benda yang terlewati oli itu sakit. Karena apa? Karena benda-benda yang terlewati oli tadi kan membutuhkan oli, ya toh? Contoh misalkan seperti piston ini. Piston ini kan membutuhkan oli. Jikalau oli tadi rusak, ya, maka piston ini juga terjadi beretan. Kemudian ini bearing-bearing ini. Di sini ada bearing-bearing banyak kan? Semua di sini kan mengandung bearing-bearing. Ya, benda-benda yang berputar di sini kan ada banyak bearingnya. Nah, itu semua secara logika dia terkontaminasi dengan oli yang sudah kecampur air tadi. Berarti secara logika seharusnya itu ganti semua, karena dia sudah terkontaminasi atau kena pelumas yang tidak ada pelumasnya. Jadi seharusnya sakit semua. Itu kalau kita menggunakan secara logika, ya. Jadi seharusnya ganti semua. Nah kemudian kita buka sampai di sini, ya tujuannya adalah untuk mengkoreksi. Kemudian kalau itu terjadi atau kita ganti semua, urusannya sama duit ini akan lumayan panjang. Ya, duitnya ini tadi, maka kita cari solusinya. Apakah dia itu yang terkontaminasi dengan oli rusak tadi, apakah dia juga menjadi rusak, begitu ya? Maka kita koreksi dulu. Contoh begini, kita buka sampai di sini. Kenapa kita buka sampai di sini? Tujuannya adalah untuk mengoreksi, ya. Kalau keadaan begini kan terbuka toh, kita bisa mengoreksi. Contoh misalkan, apakah setangnya ini oplak, misalkan, apakah sekernya ini, nah ini, ini yang oplak mana nih? Nah, contoh kayak gini Mas Bro, ini ada oplakannya. Ya, maka kita harus konsultasi sama konsumen nanti bagaimana ceritanya. Jadi kalau kita mau menggunakan logika, semua benda yang membutuhkan oli, yang membutuhkan pelumas, dia akan rusak. Cuman tingkat kerusakannya itu kan beda-beda Mas Bro. Ya, maka tergantung dari oli, dari cairan ini. Ini berapa lama dia sudah mengenai. Maka dengan kondisi terbuka begini kita bisa mengoreksi mana-mana yang pasti bisa kita pakai dan mana-mana yang tidak bisa kita pakai. Ya.
Nah, contoh kayak begini. Ini bearing yang di sini sampai hancur. Sampai hancur. Kenapa dia hancur? Karena dia tidak ada pelumasnya. Tidak mengandung pelumas. Ya, pelumasnya sudah rusak. Dan sehingga dia menjadi hancur ini. Oke, contoh. Kemudian benda-benda di dalam. Makanya nanti kalau misalkan kita sudah mengoreksi dan kita pasang lagi, nanti menimbulkan suara, maka harap dimaklumi karena memang seharusnya ganti semua. Ya, lakat-lakat badut semuanya yang terlewati pokoknya ganti. Oke. Nah, ini tujuannya bukan sampai di sini ya, ini untuk koreksi ini. Kalau kita merasa ini masih mampu, oke kita pasang. Tapi saya yakin pasti ada suara tabak dari sebelumnya. Karena benda-benda di dalam sudah terkontaminasi dengan oli yang rusak. Ini Mas Bro ya. Oke Mas Bro, nah ini akan saya rundingkan sama konsumennya ya. Nanti kalau memang dia mau memaklumi kondisi ini, oke saya pasang ya. Cuman ada ciri-cirinya sedikit-sedikit. Oke. Nanti kalau misalkan konsumen tadi mau mengganti, akan saya ganti ke semuanya. Oke. Nah, contoh begini maksud saya. Kondisi semacam ini kita membersihkannya enak. Dari sini kita bersihkan semua. Oke Mas Bro, lihat ini. Ya kita bersihkan begini, semuanya kita bersihkan. Nah, kondisi tertutup bautnya. Ya, tujuannya apa? Biar menumpuk di bawah. Nah, ini kita buka. Biar tahu kotorannya. Nah, ini yang sudah oli kita keluarkan tadi, ini sudah bensin ini ya, tapi kita campur oli-oli yang terkontaminasi. Ini kita biarkan, kita tiriskan sampai habis ya. Nanti kita tutup, kita kasih cairan BBM lagi nanti ya, kita BBM ya. Nanti kita kopiok begini lagi supaya dia jatuh ke bawah. No, itu Mas Bro, kotorannya. Oke Mas Bro, yang jatuh sudah bersih ya. Jadi sebelah sana Kak, sekarang Kak. Oke Mas Bro, ini kita buka ya. Nah, oke, warnanya sudah beda ya. Ya, warnanya sudah beda. Kita tiriskan ini sampai habis, benar-benar habis. Oke Mas Bro, ini informasi ya. Saya tadi di tempatnya toko spare part ya. Saya ditanyain sama teman-teman tadi ya, bagaimana cara bukanya ini karena dia pernah mengalami patah, bukanya ini susahnya minta ampun. Oke, ada yang mudah dan ada yang gampang. Rata-rata adalah susah karena ada pengelimannya di sini. Ya, nah pengeliman itu adalah bantuan supaya ini tidak bocor, Mas Bro. Nah sekarang adalah teknik membukanya.
teknik membukanya, pastikan bahwa ini masih kondisi terpasang sama temennya ini, ya, masih terpasang. Karena untuk membantu biar ini tidak patah gini, ini Mas Bro, itu intinya ya. Nah, jadi harus terpasang begini kondisinya, oke. Kemudian untuk membuka ini sangatlah mudah Mas Bro. Ini kalau saya pasang dulu ya, biar mudah ya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan di sini. Ini ada celah di sini, celah yang sangat tipis ya. Lihat ini, lihat Mas Bro, ada celah ya. Celah dan celah bawah. Ada 2 celah. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, celah itu Anda masukin obeng pipi, obeng min pipi ya. Anda harus membuat obeng min pipi. Masukkan di sini. Nah, terus dipukul. Ini akan keluar. Tapi jangan paksa satunya juga harus dikasih. Nah, ya Mas Bro. Kalau sudah dia ada gerakan, tinggal Anda mencongkel-congkel begini. Ya, jadi congkel begini nah. Maka dia akan keluar. Oke Mas Bro. Jadi intinya adalah supaya membuka ini Anda memanfaatkan 2 tempat sisi tadi, di sini ya, di bawah sini dan di sini. Oke. Anda cari obeng yang pipi, dibikin sendiri supaya ini bisa masuk pelan-pelan dan masuk pelan-pelan. Usahakan bersama-sama, bergantian begitu atau barengan. Oke. Kalau sudah yang penting ada gerakan keluar, nanti akan mudah nanti. Oke. Oke Mas Bro, yang kedua yaitu membuka baling-balingnya ini tadi ya. Siripnya ini tadi ya. Nah, ini kalau Anda membuka dari sini atau mencopot ini, di sini sangat seperti paten ya, dia ngunci begitu. Ya, bisa dibuka tapi susah nih. Oke Mas Bro, jadi butuh track. Maka Anda bukanya itu lewat sini. Kalau buka lewat sini, susahnya adalah di sini ada pin ya. Pin ini tadi lah ya. Oke Mas Bro lah. Pin ini nyangkut sama laker ini tadi. Nah, dia akan nyangkut. Jadi kalau misalkan lakernya ada di dalam, dia tidak bisa keluar karena nyangkut ini tadi. Oke, maka bagaimana caranya? Ini tidak mudah ya. Ini kalau sudah masuk begini, dia bukanya susah. Jadi untuk mengeluarkan ini itu susah. Maka Anda gerenda muter, tujuannya adalah dia hanya memberikan sudut sini dan sudut sini. Jadi ini kan kotak tahu wujudnya. Sudut sini itu dibulatkan supaya ini bisa masuk begini. Nah, supaya ini bisa masuk. Tapi dia tetap masih punya gigitan. Ingat ya, jangan ke dalam-dalam ya. Kalau ke dalam nanti habis ini. Ya, dia hanya berputar aja mengikuti lingkarnya ini tadi. Maka Anda tinggal bisa menarik keluar begini. Oke Mas Bro. Nah, kemudian soal ini ya. Ini yang belakang ini memang ya kayak gini rusaknya. Yang belakang ini karena di belakang sini tidak kena oli atau pelumas, tidak kena pelumas oli ya. Yang kena adalah daerah sini ke depan. Nah, ini kena seal, di sini ada sealnya. Oke, di belakang sini cairan air ini. Yang sini oli. Ya Mas Bro, makanya ini abaikan saja, yang penting ini tidak mau patah begitu ya. Kalau hanya luka begini, ya memang begini lukanya. Jadi yang penting adalah sini jangan sampai terluka. Artinya karena ini ada sealnya ya, ada tempatnya seal supaya oli tidak keluar. Oke, terus menghadapnya seal ini jangan sampai kebalik. Tekanannya dari mana? Tekanannya adalah seal ini ditujukan untuk siapa? Untuk di dalam sini.
maka menghadapnya adalah begini. Kalau sampai Anda balik begini, tekanannya berbeda nanti. Nah, dari sini berbeda. Jadi jangan sampai kebalik. Oke Mas Bro? Ya. Oke Mas Bro, semoga bisa memahami maksud saya ya. Ini kondisinya sudah terpasang semua ya. Kemudian tadi ada soal oblak sedikit, itu saya carikan, saya ganti pennya ini mau ya, pen sekernya. Oke. Kemudian ini akan saya hidupkan ya. Oli sudah terpasang, air radiator sudah terpasang semua ya. Ini Mas Bro, dan ini sebelum saya hidupkan sudah saya engkol-engkol ya, artinya biar oli naik dulu. Oke. Coba Anda perhatikan, suaranya masih wajar-wajar saja ya. Oke. Jadi maksud saya ada kondisi ya yang kejadian oli semacam itu langsung dia rusak semuanya. Ada yang baru mengalami kondisi aus-aus sedikit yang masih bisa dimaklumi ya. Contohnya semacam ini. Ini Anda bisa mendengarkan suaranya masih halus semua, masih wajar lah begitu ya. Kalau ada kritik sedikit masih wajar. Oke, saya gas pun juga masih wajar. Itu suara CVT ya Mas Bro ya, prok-prok itu ya. Oke. Nah. Oke Mas Bro, kemudian secara logika harusnya kalau oli melebihi batas ukurannya volumenya, maka filter ini juga harusnya kebobolan ini. Artinya oli tadi akan naik ke sini ya, lewat pernapasan, lewat lubang pernapasan sini. Oke, lewat lubang ini. Akan naik lewat lubang ini ya. Terus masuk sini ya, lubangnya akhirnya masuk ke sini. Ini harusnya banyak olinya harusnya. Oh, Anda lihat ini ya. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Ingat, tidak bisa dipakai lagi. Ini harus dibuang. Ini Mas Bro, harus dibuang nih. No, motornya kayak gini. Ini harus dibuang, ini dibersihkan, diganti yang baru atau tanpa filter ya. Ganti yang baru dan orisinil ya. Kalau tidak orisinil nanti seperti maskernya sesek nanti ya. Oke, diganti yang baru dan orisinil atau kualitas orisinil ya. Oke, ini saya buang ya. Nah, Mas Bro, ganti yang orisinilnya, oke? Kajian R orisinil ya, nanti akan spontan lagi rasanya. Makanya tadi bapaknya yang punya ini bilang motornya tidak bisa lari. Diantaranya itu kompleks sudah, mulai dari volume olinya sudah melebihi batas 2 kali lipatnya ya. Kemudian ini masuk ke filter sini, jadi semuanya serba sesak begitu ya. Jadi makanya tidak bisa jalan motornya ya, hidup dan bisa jalan susah begitu ya, berat semuanya. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara menangani motor jika kondisi kemasukan air semacam ini ya. Airnya adalah air radiator ya. Kita cari penyebabnya, baru kita perbaiki. Ini Mas Bro, dan penyebabnya tadi sudah ketemu, saya pastikan akan sembuh karena ini juga ada garansinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Pak Sunyoto ya, subscriber dari Baratan ya. Terima kasih banget ya sudah mempercayakan sepedanya kepada kami ya. Dan sudah saya tangani semampu saya, seteliti saya ya. Saya berusaha untuk meneliti semuanya ya. Terima kasih. Kemudian soal penayangan, kemudian soal cara pemasangannya ini tidak saya tayangkan karena di video-video saya banyak tentang turun mesin ya. Begitu juga cara penggantian seal water pump ada ya. Cuman tadi ada sedikit tambahan, yaitu caranya membuka water pumpnya tadi yang ditanyakan oleh teman tadi pada saat saya belanja tadi ya. Itu sudah saya terangkan, semoga masnya menonton ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya ya. Jangan lupa selalu nyalakan lonceng biar Anda mendapatkan notifikasi dari kami yang terbaru. Oke, biarpun sedikit, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Salam dari kami, AGM Channel.